Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, mari kita lanjutkan tentang entrepreneurship. Kali ini kita akan lebih fokus kepada teman-teman, sobat-sobat pengusaha toko bahan bangunan. Kenapa saya tekankan ini? Karena memang saya lihat sektor properti itu, toko bahan bangunan itu bagian daripada bisnis sektor properti. Boleh dikatakan hulu dari bisnis properti adalah toko bahan bangunan. Tentu ada yang lebih hulu, yaitu pabriknya ya, pabrik pembuat bahan bangunan. Nah, toko bahan bangunan itu adalah hulu juga, tapi itu di level keduanya. Kemudian baru berlanjut ke perumahan, ke properti yang lainnya. Begini sobat, saya sudah sharingkan ke beberapa video yang lalu. Kenapa saya kepingin sekali sharing tentang bisnisnya McDonald. Karena McDonald itu sekali lagi saya ingatkan, mereka bisnisnya adalah properti. Jadi besarnya bisnis McDonald itu bisa mendunia karena terkait dengan bisnis rental properti. Jadi sebenarnya semua orang menginginkan adanya penghasilan yang rutin yang mereka sebut adalah passive income. Passive income itu adalah seperti orang pensiun yang dapat penghasilan terus tanpa dia bekerja lagi. Nah, jadi semua orang berkeinginan seperti itu dan semua pebisnis rata-rata mengarah ke sana. Ada yang memegangnya dalam bentuk saham perusahaan ya. Ada yang sebagian juga memegang dalam bentuk properti yang disewakan. Itu kalau kita lihat developer besar ya. Yang kota mandiri ya atau developer besar lah. Mereka kenapa bisa bertahan seperti kasusnya Summarecon ya, tahun 98 itu kan terjadi krisis yang luar biasa. Summarecon itu bertahan karena ada incurring income namanya. Jadi incurring income itu adalah penghasilan rutin yang mereka dapat dari hasil penyewaan properti-properti milik mereka. Misalnya kayak Summarecon itu, mereka punya mall. Mall itu dihuni ditempati oleh banyak sekali pedagang. Ya, baik pedagang yang dari luar maupun pedagang yang mereka ciptakan sendiri. Mereka punya supermarket yang milik mereka sendiri. Dari income itulah, dari sewa income itulah yang membuat mereka terus bisa bertahan. Orang ujung-ujungnya kalau pensiun ya kepingin dapat, kenapa orang pingin jadi PNS? Karena kalau pensiun mereka ingin dapat penghasilan meskipun mereka tidak bekerja lagi. Semua orang menginginkan itu. Nah, teman-teman pengusaha, agar kita bisa punya sumber income yang rutin setelah kita tidak aktif lagi, atau kita memang sudah nggak kepingin, udah capek berusaha, kita pingin punya penghasilan rutin ya, itu adalah dari properti yang bisa kita sewakan. Di dalam grup sharing toko bahan bangunan ya yang saya ikuti saat ini dan dengan teman-teman, saya lihat teman kita Mas Ferry yang berada di Pondok Indah. Sekilas saya ngobrol sama beliau, sumber income terbesarnya adalah dari menyewakan kos-kosan. Sebenarnya sama, orang semua kepingin seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya teman-teman kita semua punya aset properti yang bisa kita sewakan. Paling menarik, sewanya itu kalau bentuknya bisnis di atasnya. Misalnya kita punya toko bahan bangunan, ya, di mana propertinya, yaitu tokonya sendiri, itu adalah milik kita. Kemudian usaha toko bahan bangunan itu bisa berjalan tanpa kita. Ini yang penghasilan yang lebih menarik
ya, karena itu lebih pasti, karena orang dagang itu lebih pasti gitu ya. Kalau orang yang kalau yang sifatnya hunian, ya itu bukan nggak pasti ya, cuma lebih labil ya, kayak kasus kemarin waktu COVID ya, banyak kos-kosan, hotel kosong gitu ya. Tapi kalau bisnis mau nggak mau dia harus jalan. Orang dagang itu harus jalan, butuh tempat juga gitu. Nah ini misinya ke sana. Jadi teman-teman yang bergerak di toko bahan bangunan, jika Anda ingin mempunyai properti, ya itu Anda harus menciptakan sumber penghasilan yang lebih besar daripada sekarang. Ya, sekarang coba aja lihat. Saya berdiskusi sama Pak Jamadi beberapa kali. Ya, saya tanya Pak, setelah toko Bapak berjalan normal, apakah omsetnya terus meningkat atau rata? Beliau menjawab, rata-rata penghasilannya itu boleh katakan merata sudah. Artinya sudah stabil. Nah, kalau sudah stabil kita melihat, mungkin nggak dari stabilitas itu kita bisa punya aset propertinya. Nah, ini yang jawabannya relatif ya, mungkin ada yang sudah memiliki kayak Mas Ferry ya, sumbernya saya nggak tahu dari mana, tapi yang jelas beliau sudah punya. Bagaimana kita bisa punya seperti mereka gitu? Yaitu kita harus menciptakan bisnis tambahan. Nah di sektor bahan bangunan ini, bisnis tambahannya adalah melakukan jual beli properti. Saya nggak tutup-tutupin rahasia ini ya, karena ini adalah peluang bisnis untuk teman-teman yang mempunyai usaha di toko bahan bangunan. Anda sudah berada di jalur yang benar, tinggal mencari inovasi-inovasi. Nah, terkait dengan video-video saya yang lalu, bahwa mungkin ada sebagian daripada teman-teman yang mengalami masalah saat ini, mungkin penjualannya nggak naik-naik, atau labanya tidak menarik ya. Coba berinovasi, mulai mencari properti di lingkungannya. Cari properti-properti yang harganya masih miring, tapi harga pasarnya bagus gitu ya. Itu bisa dengan cara merenovasi, jual beli. Yang paling menarik ya, ini rahasia lagi. Kita harus mencari konsepnya untung saat membeli. Nah, apa untung saat membeli? Contohnya gini, jika Anda mempunyai emas, pada saat kita beli emas, katakanlah harganya 1 juta per gram, begitu sudah kita beli, 1 menit kemudian kita jual ke toko yang sama, harga emas itu tidak akan dibeli 1 juta per gram, pasti turun antara 15 sampai 25%, tergantung kebutuhan keterdesakan si penjual gitu ya. Nah, setelah Anda jual turun katakanlah 15%, dari 1 juta turun 15%. Kemudian Anda jual lagi 1 menit Anda beli lagi 1 menit kemudian, harga emas itu pasti di 1 juta kembali. Artinya apa? Si toko emas tidak pernah rugi, dia selalu untung. Nah, kapan untungnya? Pada saat dia membeli. Itu yang dikatakan untung saat membeli. Nah, properti ada nggak seperti itu? Ada, banyak. Orang-orang yang kepepet, orang-orang yang butuh duit, ya macam-macam kasusnya. Yang paling banyak adalah di properti kredit macet di perbankan. Anda bisa lihat di website, buka Bank Mandiri, buka Bank BRI, ya. Lihat berapa banyak di perbankan itu properti yang kredit macet. Itulah properti yang untung saat membeli. Ini rahasia sengaja saya bukakan supaya teman-teman semua terbuka pikirannya. Nah, ke depan bagaimana caranya mengembangkan? Tentu itu butuh modal. Pasti semuanya mengatakan butuh modal. Nah, cara mencari modalnya itu konsepnya adalah berkongsi seperti yang saya bilang kemarin. Satu properti dibeli rame-rame.
sesama teman-teman yang punya toko bahan bangunan. Terbuka informasinya, nih kita beli sekian, kita renovasi sekian, kita jual sekian, ya dibagilah sesuai dengan saham yang dimiliki. Nah, ke depan bagaimana itu bisa besar ya? Sebenarnya konsep berkongsi ini adanya di pasar modal. Ya, di pasar modal, di perusahaan terbuka ya. Di sanalah orang sebenarnya secara tidak langsung konsepnya berkongsi. Ya, banyak orang yang membeli saham. Nah, membeli saham berarti apa? Dia masuk dalam pemegang saham perusahaan itu. Ini yang kita mau bangun ke depan. Ya. Seperti saya bilang kemarin, berkongsi itu sebenarnya ada itu ajang silaturahim. Kita kan tahu di dalam Muslim dikatakan silaturahim itu menyambung membuka pintu-pintu rezeki. Ya, jadi inilah manfaatnya kalau kita bersilaturahim. Tentu kalau silaturahim hanya kumpul-kumpul saja, mungkin lama-lama jadi bosan. Tapi kalau di situ ada unsur bisnis yang kredibel, yang profesional, tentu menarik. Ini sharing ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa yuk andai kata teman-teman mau bekerja sama dengan kita-kita semua, saya bisa satukan ya, nanti setiap toko bahan bangunan punya saham di perusahaan yang kita bentuk sebagai induknya. Perusahaan induk itu kita masukkan ke pasar modal. Dari perusahaan induk itulah kita dapat modal. Nah, nanti bagi teman-teman karena teman-teman ini seperti bisnis-bisnis Indomaret, Alfamart, teman-teman ini punya letak toko di mana-mana. Ini kita mau gabungkan semua. Nah, kalau Indomaret itu dikelola oleh satu perusahaan besar, memang mereka terkoordinir ya, terkoordinir. Nah, sekarang bagaimana teman-teman ini semua bisa juga saling terkoordinir gitu. Ya, kalau itu bisa dilakukan, kita masuk pasar modal rame-rame. Karena kalau sendiri ya, mohon maaf, kalau satu toko mau masuk pasar modal itu nggak masuk hitungan gitu. Tapi kalau kita kumpul rame-rame, Indomaret itu kan kumpulan dari 15.000 toko kan. Alfamart juga gitu, 15.000 toko masuk pasar modal, mereka dapat modal lagi tanpa bayar bunga. Inilah yang dikatakan strategi mengembangkan bisnis, dan itu halal, artinya tidak terkena dengan riba di pasar modal itu, karena kita tidak ada terkait dengan beban bunga. Kalaupun kita nggak mau berlaku itu ya, karena semua orang harus kredibel ya, harus profesional. Kalaupun kita ada bisnis yang katakanlah collab ya, bangkrut ya, kita nggak ada kewajiban untuk mengembalikan setoran uang buat beli saham. Nggak ada kewajiban itu. Beda kalau kita kredit di bank, macet, harus dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan, disita aset kita, jaminan kita. Aset kita disita, nggak cukup, masih dikejar lagi. Kekurangannya, jadi aset dilelang, sedangkan katakanlah hutang 1 miliar, aset dilelang 800, ya. Yang 200 itu masih menjadi hutang kita, masih dikejar itu. Nah, inilah dikatakan bahwa kenapa riba itu tidak baik. Karena orang sudah bangkrut, ibarat jatuh ketimpa tangga gitu. Ya, namanya bisnis pasti ada saatnya untung, saatnya rugi. Ya, jadi solusi terbaik untuk menghindari riba adalah berkongsi, membuat perusahaan induk, masuk ke pasar modal, mendapatkan modal. Dari modal itu kita bisa memperbesar usaha kita yang sekarang. Ya, jadi dari modal yang diperoleh di pasar modal itu, teman-teman nanti tinggal bilang, Pak, di sana ada aset properti yang bagus, harganya miring. Kita tinggal renovasi ulang, estimasi biaya sekian. Dari induk nanti kasih ke Anda. Ya, Anda kelolalah itu. Ya, sertifikatnya dibalik ke atas nama PT nanti. Nah, PT itu menjadi
PT bersama nanti ininya. Artinya sesuai dengan saham yang dipegang. Nah, laba itu masuk ke PT. Nah, itulah yang didistribusikan kepada pemegang saham. Inilah sharing sekilas lalu. Saya berandai-andai lah, andai kata kita bisa bersatu di toko bahan bangunan ini, kita bisa besar. Karena bisnis properti itu sangat mungkin kita membesar. Ya, nanti sharing selanjutnya akan saya sampaikan karena kalau kepanjangan mungkin sudah jadi tidak menarik ya. Dan kalau ada pertanyaan, pingin diskusi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di sini atau kita mengadakan satu pertemuan tersendiri. Demikian sharing saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.